Selamat siang Bapak Diki dan teman-teman semuanya. Siang ini kami dari kelompok 3 akan memberikan sebuah tutorial cara membuat PowerPoint di Office 365. Oke, seperti yang bisa dilihat di sini masih kosong, belum ada tulisan apa-apa dan backgroundnya juga masih putih. Dan saya akan mengisikan slide yang pertama ini dengan judul dan nama kelompok. Oke, selanjutnya saya akan mendesain slide pertama ini menggunakan fitur designer yang tersedia di Office 365 supaya PowerPoint yang akan kami tampilkan lebih menarik lagi. Oke, karena kita sudah menentukan judul atau topik pembahasan kita, di sini kami mengambil judul PowerPoint 365. Nah, pastinya slide 2 harus berhubungan dengan judul yang sudah kita berikan di sini. Nah, untuk menambahkan slide selanjutnya, kita klik menu Home, lalu kita klik New Slide, lalu kita pilih slide apa yang akan kita gunakan. Di sini kami gunakan slide yang title and content. Lalu kita klik Add Slide. Lalu kita akan masuk ke dalam pembahasan. Nah, sebagai alternatif untuk menambahkan slide yang baru, yang lain itu kita bisa pencet di keyboard kita dengan pencet Ctrl plus M. Jadi kita pencet Ctrl dan M secara berbarengan untuk menambahkan slide yang baru. Sama seperti pada slide pertama, untuk membuat PowerPoint di slide kedua ini lebih menarik, saya akan menambahkan desain lagi dengan klik desain, lalu klik designer, dan saya akan memilih desainnya. Baiklah, hal yang sama akan kita lakukan untuk slide ketiga dan seterusnya. Nah, untuk mengakhiri slide presentasi, kita bisa gunakan slide yang title and content atau yang blank. Di sini kami akan menggunakan yang blank. Ini
ini bisa kita dapatkan di home, lalu kita klik new slide, lalu kita pilih yang blank, lalu kita klik add slide. Nah, supaya lebih menarik, di sini kami menggunakan GIF atau stiker bergerak yang bisa kita cari di Google. Nah, supaya slide-nya tidak terlihat membosankan, di sini kami akan menambahkan transisi per slide-nya. Cara menambahkan transisinya, yang pertama kita klik transition, lalu kita bisa klik tanda panah ke bawah untuk melihat lebih banyak transisi yang disediakan oleh Office 365 ini. Lalu kita bisa pilih transisi apa yang mau kita gunakan untuk masing-masing slide-nya. Nah, kan tadi kita udah lihat tuh cara menambahkan transisi atau pergerakan per slide-nya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara menambahkan atau membuat teks di masing-masing slide ini bergerak atau muncul satu persatu. Nah, cara yang pertama itu kita bisa ke animation. Lalu kita pilih nih teks apa sih yang mau kita berikan animasi. Setelah sudah kita pilih, lalu kita bisa klik tanda panah yang ke bawah ini untuk melihat animasi-animasinya. Nah, setelah itu kita pilih deh animasi yang mau kita gunakan itu apa. Di sini kami memberikan animasi yang berbeda di setiap slide-nya. Perbedaan Microsoft PowerPoint 365 dengan Microsoft PowerPoint 2016. Pertama, tab file. Di ribbon tab file di Microsoft PPT biasa, ketika menyimpan file harus diklik Save As. Tetapi kalau di 365 itu tuh udah otomatis ke save sendiri ke akun Office kita, kecuali kalau mau dimasukkan ke laptop baru klik Save a Copy. Di tab file juga pada Microsoft PPT 365 terdapat menu Download As, di mana kita dapat mengunduh PPT yang kita buat ke dalam bentuk PDF, ODP, ataupun image. Lalu ada juga menu Rename, di mana kita dapat menamai ulang file PPT tersebut dan tempat penyimpanannya apabila terjadi kesalahan. Kedua, tab Insert. Di ribbon tab Insert di tempat tabelnya tidak ada pilihan di bawah kayak Insert Table, Draw Table. Nah, di MS PPT 365 langsung aja klik kotaknya mau berapa baris dan berapa kolom. Kalau di Microsoft PPT 2016, ribbon tab Insert kan di toolbarnya ada screen record dan sound, jadi kita bisa menggunakannya seperti merekam layar sama suara kita. Tapi kalau di PPT 365 itu tidak bisa. Di PPT 2016 kan ada menu Reuse Slide tuh, terdapat di toolbar New Slide. Tetapi kalau di MS 365 ada toolbar Reuse sendiri, tidak digabung dengan New Slide. Selanjutnya, lalu selanjutnya di Microsoft PowerPoint 2016 ada toolbar Word Art. Sementara di Microsoft PowerPoint 365 itu nggak ada. Lalu juga di Microsoft PowerPoint 2016 ada toolbar Equation, yang dimana terdapat persamaan-persamaan matematika seperti trigonometri, Pythagoras, rumus kuadrat, sementara di Microsoft 365 tidak ada. Lalu juga di Microsoft PowerPoint 365 terdapat tab menu baru yaitu Draw, di mana kita bisa menggambar sesuatu menggunakan pen atau highlighter yang tersedia. Lalu juga di Microsoft PowerPoint 365 terdapat toolbar baru di Insert, yakni Icons, di mana kita bisa memilih dan menyisipkan icon-icon yang tersedia, seperti icons analitik, bisnis, nature and outdoor,
dan lain-lain. Lalu juga di Microsoft PowerPoint 2016 ada toolbar number slide dan object, di mana number slide berguna untuk menomori slide supaya mempermudah dalam pencarian, dan objek yang berguna untuk menyematkan semua objek dalam satu file daripada terpisah-pisah di tab Insert. Sementara di Microsoft PowerPoint 365 tidak ada. Tab Transition. Di PPT 2016, di Transition tidak ada Move, di 365 ada. Transisi Move adalah fitur perpindahan antar slide yang mampu membuat pergeseran teks, gambar maupun shape di dalam slide tampak lebih realistis. Fitur Move mampu mengoptimalkan perpindahan konten slide sehingga makin atraktif. Untuk menggunakan fitur Move, kita tinggal membuat satu slide presentasi lalu menduplikasikannya. Artinya, kita memiliki dua slide dengan komponen di dalamnya yang sama persis. Kemudian di slide kedua, kita tinggal menggeser variabel di dalam slide, entah itu teks, gambar, maupun shape. Di Microsoft PPT 365 ada fitur Rehearse with Coach. Fitur ini membantu kita untuk mempersiapkan diri kita untuk memberikan presentasi yang lebih baik. Jadi, kita akan mendapatkan laporan yang mencakup statistik dan juga saran untuk perbaikan. Selanjutnya ada tab Review. Pada menu Review pun, fitur-fiturnya sangat simpel, hanya ada 6 fitur. Dan perbedaannya di PPT 365 ada fitur Mark, All as Read, dan Show Change. Tampilan pada review 365 lebih menarik daripada Microsoft 2016. Yang selanjutnya, perbedaan dalam tab Bar Home pada PowerPoint 365 dan PowerPoint 2016. Pada menu Undo dan Redo di PowerPoint 365 berada di Home. Namun, pada PowerPoint 2016, Undo dan Redo itu sendiri ada di bar paling atas. Lalu perbedaan yang kedua adalah pada PowerPoint 365 pada Home terdapat beberapa pilihan desain yang bisa kita pilih untuk membuat presentasi kita menjadi lebih menarik. Namun, pada PowerPoint 2016 tidak terdapat pilihan desain pada saat awal. Lalu selanjutnya adalah perbedaan dalam tab Bar View dalam PowerPoint 365 dan juga PowerPoint 2016. Pada PowerPoint 365 terdapat feature notes, slide sorter, normal, zoom, dan fit to window. Dan dia menjadi simple. Dalam PowerPoint 2016, mereka memiliki fitur yang lebih terperinci dibandingkan dengan PowerPoint 365. Baiklah, sekian video tutorial dan beberapa pemaparan mengenai perbedaan PowerPoint 2016 dan PowerPoint 365 dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Selamat siang dan terima kasih.